Salam warga Kerajaan Allah, baik dari Rock Mojokerto, Rock Tulungagung, dan juga Rock Sidoarjo, serta dari kota-kota lain yang malam hari ini ikut bergabung dalam ibadah dan perayaan Natal Online 2020. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur chat dari YouTube untuk kita bisa saling bertegur sapa dengan jemaat satu dengan yang lain, mungkin bisa katakan Shalom atau Selamat Natal. Dan Natal kali ini tentunya pasti terasa berbeda daripada Natal-Natal sebelumnya. Ya, kalau biasanya di setiap malam Natal kita bisa leluasa ya berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sahabat. Namun untuk Natal kali ini kita mesti tahan dulu ya untuk bisa rame-rame dan kumpul-kumpul. Tentunya kita semua tetap harus berwaspada, baik jaga jarak, lalu menggunakan masker atau face shield, dan sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, atau kalau kita mungkin sedang di luar, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Betul ya? Betul. Nah, tapi biarpun kondisi seperti ini, jangan sedih Bapak Ibu. Biarkan damai dan sukacita Natal tetap ada di hati kita semua. Dan Natal tahun ini dari GBI Rock Mojokerto, Tulungagung, dan juga Sidoarjo justru bisa berkolaborasi nih untuk bisa memeriahkan perayaan Natal online tahun ini. Betul sekali, pastinya seru sekali. Dan selain itu, kita juga punya hal yang seru lain untuk jemaat yang hari ini kita sedang merayakan online perayaan Natal pada kali ini. Kalau dulu mungkin biasanya kita bisa foto bareng-bareng, baik mungkin ada foto booth ya kan, atau foto setelah Natal, kita foto di pohon Natal dan yang lain-lain. Kali ini kita tetap bisa berfoto bersama-sama dong. Betul. Nah, tim Kreatif Ministry sudah menyiapkan filter nih Bapak Ibu yang bisa kita semua pakai. Anda bisa manfaatkan sosial media Anda, baik Instagram maupun Facebook Anda, untuk bisa pakai filter ini. Nah, siapa aja nih yang punya Instagram dan Facebook? Saya rasa sih semua pasti sudah punya Instagram atau Facebook. Nah, silakan klik link filter yang sudah kita sediakan. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa dapatkan di description di YouTube di bawah, atau kita kemarin sudah bagikan melalui broadcast. Nah, di situ ada link filter untuk kita bisa gunakan di Instagram, di Facebook, atau ada berbagai hal. Nanti bisa dilihat di layar ya. Kita sediakan barcode, silakan di-scan. Nah, itu nanti bisa diakses untuk filter yang kita bisa gunakan di Instagram maupun di Facebook. Dan tentunya jangan lupa juga setelah itu di tag di Instagram masing-masing kota. Ya, jadi jangan lupa kalau nanti selesai foto, fotonya bisa di-share di sosial media Anda, terus kemudian tandain atau tag gitu ya untuk akun gereja masing-masing, baik Rock Mojokerto, Rock Sidoarjo maupun Rock Tulungagung. Jadi bisa di story maupun bisa di postingan. Jangan sampai lewatkan kesempatan untuk share, sebab nanti yang posting atau yang share menarik akan disediakan hadiah menarik. Nah, tentunya itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai rangkaian ibadah dan perayaan Natal online kita pada hari ini. GBI Rock Mojokerto, Tulungagung, dan Sidoarjo. Semuanya siap ya, tentunya ya. Pertama-tama, kita akan mendengarkan sambutan dari ketiga ketua panitia masing-masing kota. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Rock Sidoarjo, Mojokerto, dan Tulungagung. Sungguh amat bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama merayakan malam Natal di tahun 2020. Sekalipun perayaan Natal pada tahun ini tidak seperti sebelumnya karena harus dilaksanakan secara online dan tidak bisa berjumpa secara langsung dengan saudara seiman yang lain. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Rock Sidoarjo, Mojokerto, dan Tulungagung, tema Natal tahun ini adalah The Son, yang terambil dari Lukas 1 ayat 32. Anak Allah yang maha tinggi menjadi harapan kita bersama untuk menjumpai kebesaran serta anugerah ilahi dalam keluarga dan di rumah kita masing-masing. Natal kali ini juga mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus pada awalnya tidak dirayakan di dalam hiruk-pikuk kehidupan yang bising, tapi dalam sebuah keheningan dan kehangatan keluarga. Maka pada Natal kali ini, Rock Sidoarjo, Mojokerto, dan Tulungagung memutuskan untuk merayakan damai Natal dalam komunitas kita yang paling kecil, yaitu keluarga dan rumah tangga kita masing-masing,
yang mungkin jauh dari kemeriahan. Selain itu, acara Natal malam hari ini boleh tersaji dengan apik berkat ada dukungan dari seluruh jemaat, panitia, dan tentunya Bapak Ibu Gembala Pendeta Daniel Bingardi. Maka pada kesempatan ini juga kami menyampaikan banyak terima kasih dan anugerah dari Tuhan untuk seluruh sponsorship dan seluruh jemaat yang mendukung Natal ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Natal 2020, terkhusus teman-teman multimedia yang tentu telah ekstra bekerja untuk seluruh persiapan malam Natal ini. Akhirnya, kami selaku Ketua Panitia Natal Rock Mojokerto, Rock Tulungagung, Rock Sidoarjo, mengucapkan Selamat Natal 2020. Segera kita menyongsong tahun baru yang penuh harapan. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sambutan yang sudah diberikan dari Ketua Panitia Pelaksana, baik dari Rock Mojokerto, Rock Tulungagung, dan juga Rock Sidoarjo. Nah, kita akan lanjut dengan doa pembuka dan akan langsung memasuki dalam ibadah dan perayaan Natal 2020 online kali ini. Dan tentunya kami mengingatkan sekali lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat dari YouTube untuk kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, ya kan? Dan diimbau jemaat untuk dapat mengikuti perayaan Natal ini, ya, karena ini ibadah, jadi kita tetap harus dengan sikap hormat dan tentunya tetap dengan bersukacita bersama dengan keluarga. Nah, kemudian kami akan persilakan kepada Bapak Sugiono dari Tulungagung untuk memimpin dalam doa pembukaan. Selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita merayakan perayaan Natal yang tidak biasa dan tentunya yang luar biasa. Karena kita akan merayakan secara online dan diikuti oleh 3 kota, yaitu Mojokerto, Sidoarjo, dan Tulungagung. Tapi sebelumnya, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kami hari ini untuk kami bisa merayakan perayaan Natal secara bersama-sama Tuhan. Walaupun kami kerjakan secara virtual, tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi makna Natal, bahwa sejahtera Tuhan turun atas setiap kami, setiap keluarga-keluarga yang ada hari ini Tuhan, yang mengikuti acara ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kami percaya damai Natal menghampiri keluarga-keluarga yang ada hari ini. Dan kami mau menyerahkan semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan atas semua yang kami pakai dan kami gunakan hari ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Bukan untuk kuat dan gagah kami, bukan untuk kepandaian dan kekayaan kami, tapi semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bahkan tidak ada satupun di antara kami yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai acara ini dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. It's like a battlefield, and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that lost at sea. My enemies on every side, and I tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Peace holds me when I'm broken.
and hope seems like a ship that lost at sea. My enemies on every side, and I tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Peace holds me when I'm broken. Sweet peace that passes understanding. When the whole world is crashing down, I fall to my knees and breathe in your peace. Wiry arrows whistling, the terror of the night sets in, but I can feel your angels all around. I am resting underneath the shelter of your mighty wings. Your promises are where my hope is found. Oh, my hope. Peace holds me when I'm broken. Sweet peace that passes understanding. When the whole world is crashing down, I fall to my knees and breathe in your peace. I remember who you are. You're the God who's never far. So I will not be afraid. God, you always keep me safe.
Mojokerto, Tulungagung dan Sidoarjo yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan merayakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bersama-sama langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Ku Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Inilah pujian kami Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Here we go. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi kita semuanya. Haleluya.
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, dari Rock Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung. Kita malam hari ini sebelum mendengarkan firman Allah, kita siapkan diri, membuka hati kita masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita datang untuk berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini kami mempersiapkan diri untuk pesan Tuhan di saat perayaan Natal 2020. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja, menjamah hati kami, membuka hidup kami Tuhan, akan semakin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Oleh karena itu, kami malam hari ini pikiran, mata kami semua tertuju kepada Tuhan, supaya benih firman Allah jatuh di tanah hati yang baik dan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada malam ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, malam hari ini tema Natal kita di tahun 2020, The Son. Arti The Son artinya Sang Putra. Nah, saya percaya tema ini mengandung makna yang sangat dalam. Supaya setiap kita hari ini, di saat kita menghadapi suasana pandemi COVID-19, kita mendapat kekuatan dari Sang Putra. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sedang ada di rumah kita masing-masing untuk mendengarkan firman Allah. Natal tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun yang biasanya. Biasanya kita dengan sebuah celebration di tempat yang umum, di GOR, bisa di gereja dengan settingan yang demikian rupa, tapi kali ini kita berbeda semua. Kita ada di rumah masing-masing. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang berbicara untuk keluarga kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama landasan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38. Tapi saya akan baca 3 ayat saja. 30 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita baca sekali lagi. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya semua kerajaan akan digoncangkan. Hanya satu kerajaan yang tidak pernah digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan hari ini saya dan saudara sedang memperingati kehadiran Sang Putra ke muka bumi ini. Dan saya percaya kehadiran Sang Putra begitu penting. Di mana kita hari ini bersama-sama menikmati berkat Tuhan di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami tentang kehadiran Sang Putra, untuk apa sih Sang Putra itu hadir? Diawali dengan yang pertama di situ ada kata jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, sudah mendapatkan anugerah dari Allah, hidupnya tidak perlu ketakutan. Hari-hari ini sedang banyak orang hidup dalam ketakutan. Saudara butuh Sang Putra. Untuk apa? Melepaskan kita, membebaskan kita dari ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Natal di sini, kalau kita lihat dan kita teliti lebih jauh, tema tahun ini Sang Putra. Ada apa ya dengan Sang Putra? Di mana kita semua beriman kepada Sang Putra. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa firman Allah dalam kitab Wahyu pasal 4 disebutkan bahwa Wahyu pasal 1 tentang penyingkapan tentang kitab Wahyu, Wahyu pasal 2, pasal ketiga bicara tentang gereja. Tapi pasal 4 ini penyingkapan tentang apa yang bakal terjadi dan dikatakan di situ. Dan di dalam takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, dengan tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti muka manusia, dan yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Sang Putra digambarkan di sini seperti singa, seperti anak lembu, seperti muka manusia, burung nasar yang sedang terbang. Saya sangat yakin dan percaya itu adalah gambaran dari kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah hari ini. Ya Allah yang telah menjadi manusia ini supaya kita bisa menangkap pada malam hari ini. Tangkap dengan baik dan benar. Saat Natal bukan cuma ingat makan dan minum. Saat Natal bukan cuma ingat hiasan Natal. Saat Natal bukan cuma ingat voucher-voucher untuk dapatkan hadiah. Bukan itu. Tapi saat Natal, saat mengevaluasi diri kita. Sampai sejauh mana hidup iman kita percaya kepada Sang Putra itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 4
4 gambaran ini. Jadi yang pertama digambarkan seperti singa. Wow, keren sekali. Itulah singa dari Yuda. Dan yang kedua dikatakan seperti anak lembu. Itu adalah menggambarkan bagaimana Tuhan kita menjadi seorang hamba yang diurapi dan melayani. Dikatakan sebagai anak manusia. Dan yang terakhir itu seperti Raja Wali, burung nasar yang sedang terbang. Nah, Sang Putra digambarkan sebagai anak manusia. Ebed Yahweh itu bicara tentang gambaran lembu tadi yang diurapi, melayani. Son of God, anak Allah. Kemudian yang terakhir digambarkan sebagai putra dari Daud. Nah, kita melihat di sini bahwa apa yang digambarkan ini adalah sebuah bagian yang dimana kita harus memahami dengan benar. Memang Yesus itu lahir sebagai manusia, tapi saya ingatkan, dia manusia 100% dan Allah 100%. Dikatakan yang kedua, Ebed Yahweh, itu artinya Sang Putra itu sebagai hamba. Dia datang, Allah menjadi manusia, mengambil rupa manusia menjadi hamba yang melayani. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Ketika dia melayani dengan urapan yang khusus, ketika dia melayani disertai dengan Roh Kudus. Sehingga banyak orang mengalami kelepasan sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah digambarkan di sini sebagai burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang tidak pernah mengenal artinya putus asa, karena burung itu selalu menerjang badai. Terbangnya selalu mengikuti badai, saudaraku. Dan memang benar. Bagaimana kehidupan Yesus dalam hidup kita hari ini yang kita percayai. Dan yang keempat itu digambarkan sebagai putra Daud sang raja. Makanya kalau sudah baca dalam Injil Matius, mulai dari pasal 1, ditekankan ini adalah silsilah Yesus. Artinya bukan sekedar disebut, ada banyak orang menyebut, ya aku keturunan ini, keturunan ini. Tetapi lihat silsilahnya dulu benar apa salah. Nah, Yesus ditunjukkan di situ silsilahnya. Bahwa dia putra Daud, sang raja itu. Nubuatan ini digambarkan semacam ini, saudara. Dan ditulis di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 13-14. Saya baca langsung 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, perhatikan di sini. Suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi percayalah hari ini bahwa Sang Putra itu akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Karena kekuasaan dan kemuliaannya sebagai raja itu akan membawa orang-orang segala bangsa datang. Kita bersyukur hari ini. Karena kita punya raja, namanya Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin ajak malam hari ini. Apa sih artinya kalau kita beriman kepada Sang Putra itu? Maksudnya bagaimana? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Sang Putra, itu artinya kita menerima intervensi dari Sang Putra. Arti kata intervensi itu artinya campur tangan. Jadi Sang Putra itu melibatkan diri dalam hidup saya dan saudara. Makanya Filipi pasal 2 ayat 9 dan 11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit,
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Ini penting bagi kita. Segala lidah mengaku. Ayo kita ucapkan sama-sama. Saudara yang di rumah, ayo kita ucapkan sama-sama. Dalam keluarga kita sama-sama kita ucapkan. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena dikatakan setiap lutut bertelut. Jadi kita yakini hari ini. Mungkin seringkali kita disebut sebagai kelompok yang kecil, kelompok yang minoritas. Enggak usah takut, enggak usah putus asa. Tetapi firman berkata, semua lutut akan bertelut. Baik yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi, akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Menerima intervensi dari Sang Putra. Dari setiap kita yang beriman, kita akan terima intervensi, artinya campur tangan Tuhan. Mari malam hari ini, biar campur tangan Tuhan terjadi. Bukan nanti kita cuma dibawa masuk surga, bukan. Tetapi kita akan dibawa hari menikmati berkat surga turun ke dunia ini. Lewat siapa? Lewat kita yang sudah percaya. Kata Tuhan di sana, itu kurios, saudara. Artinya begini, bahwa kalau kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai kurios, itu harus jadi sebagai penguasa. Makanya setiap orang yang hidup dan percaya kepada Sang Putra, bukan lagi dirinya sendiri yang berkuasa. Tetapi Sang Putra itu yang berkuasa. Izinkan dia berkuasa atas hidup kita. Izinkan dia mengintervensi hidup kita. Bukan cuma nanti kita masuk surga, sudah pasti kalau engkau percaya Yesus, percaya Sang Putra, engkau akan masuk surga. Tetapi hari ini ketika kita ada di bumi ini loh, mari kita bersama-sama. Dan kita percaya bahwa izinkan intervensi Sang Putra itu terjadi atas hidup saya, hidup saudara semua hari ini yang mendengarkan firman Allah. Biarlah pesan Natal hari ini. Sudahkah dia menjadi master, menjadi Tuhan? Dikatakan kurios itu juga menjadi Tuhan atas hidup ini. Bukan diri kita lagi yang Tuhan, tapi dia harus jadi Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Seluruh aspek serahkan kepada dia. Biar dia, Sang Putra itu mengintervensi hidup kita nih, atas seluruh aspek hidup kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir dengan apa yang terjadi. Saya percaya intervensi Allah itu membuat saya dan saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita akan lihat di sini. Apa yang harus kita terima di sini? Hal yang kedua di sini, kita akan menerima pembebasan. Saya ambil kisah bagaimana ada seorang perempuan yang dikatakan sedang berzina. Ini kisah ini agak lucu loh. Kenapa? Ditangkap lagi berzina. Tapi lawannya enggak dipegang loh. Cuman perempuan ini yang diserahkan kepada Yesus, pikirnya. Karena perempuan ini sudah berdosa, dipikirnya kalau dibawa kepada Yesus itu dia akan diadili. Karena hukum perzinahan di Israel itu hukuman mati. Biasanya dibawa ke luar pintu gerbang kota, dilempari batu sampai mati. Hukum perzinahan berat sekali. Tapi pada bagian kisah ini, kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya di atasnya itu, ini yang nangkap ahli Taurat, yang menangkap orang Farisi. Dikatakan kedapatan perempuan ini sedang berbuat zina. Nah, masa berzina sendirian. Tetapi yang aneh, saudaraku, dibawa sendiri kepada Yesus. Tidak ada lawannya. Berzina itu mestinya laki perempuan, kan begitu dong. Maksudnya apa di sini? Coba sih, bagaimana dengan orang berdosa ini? Hukumannya kira-kira begitu. Tapi yang kedua ini, bahwa setiap kita yang menerima Sang Putra itu akan menerima pembebasan. Seperti perempuan ini
Makanya dalam ayat 10-11 berkata, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Karena apa? Ketika perempuan diserahkan, mereka sedang mengeruputi Yesus. Tapi Yesus cuma menulis di situ. Tulisan Yesus mungkin begini, ayo siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari batu dulu dia. Tetapi apa yang terjadi? Satu demi satu pergi. Tinggallah perempuan. Dikatakan dalam ayat 10, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah Tuhan kita. Jadi orang yang berdosa menerima pembebasan dosa dari Sang Putra. Tidak ada agama apapun yang bisa membebaskan orang ketika terbelenggu dalam dosa. Tetapi Sang Putra bisa memberikan pembebasan hari ini atas setiap kita. Maka kita patut bersyukur, kita rayakan pada malam hari ini. Supaya setiap kita dikatakan dalam ayat ini, pergi jangan berbuat dosa lagi. Nah, tapi banyak orang itu ngulangi terus, saudara. Kapok, tapi kayak kapok Lombok. Bertobat malam ini. Dimanapun kita berada, bertobat saya katakan. Bagi orang percaya, sudah tidak lagi mau berbuat dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal yang kedua ini. Kalau kita beriman kepada Sang Putra, artinya kita menerima pembebasan dari Sang Putra. Pembebasan dari apa? Dari dosa. Kalau kita dibebaskan dari dosa hari ini, setiap kita telah dimerdekakan itu. Kita tidak lagi hidup menjadi budak dosa, tetapi kita hidup untuk kebenaran Allah. Mari malam hari ini saya percaya peristiwa semacam ini, kalau saya mengenang terjadi atas hidup saya. Tahun 82. Sehingga saya katakan startnya Januari, saya sungguh-sungguh berjanji mengenal Tuhan. Ketika firman Allah disampaikan, saya bertelut. Saya minta pengampunan dosa. Selama ini saya jadi aktivis gereja, saudaraku. Tapi tidak mengerti tentang pembebasan atas dosa. Masih tetap hidup dalam dosa. Tetapi tepatnya tahun 82, kalau saya hitung hari ini berarti 38 tahun yang lalu. Tapi ketika saya terbebas dari dosa, apa yang terjadi? Semuanya berubah. Makanya saya diangkat oleh Tuhan. Dari ekor jadi kepala. Dan tetap naik, tidak pernah turun. Itulah janji Tuhan atas kita. Nikmati pembebasan dari Sang Putra atas hidupmu. Adakah hari ini orang-orang masih dibelenggu oleh dosa? Mungkin dosa perzinahan. Mungkin itu dosa minuman keras. Mungkin dosa perjudian. Mungkin itu juga dosa perlakuan kasar kepada keluargamu. Hari ini akhiri. Sang Putra akan memberikan pembebasan atas hidupmu. Kalau sudah membebaskan hidup saya 38 tahun yang lalu. Tentunya malam ini bisa membebaskan kehidupan saudara. Ayo hari ini, keluarga saudara sedang bersama-sama hari ini. Nah kebetulan, kalau Christmas 2020 ini, semua sedang online. Mungkin tidak terbatas dengan 3 kota, ada kota-kota yang lain saya tidak tahu. Tapi saya percaya, berita Sang Putra sebagai pembebas itu hari ini perlu didengarkan oleh banyak orang. Kenapa saya katakan? Karena dosa adalah dosa. Hanya Tuhan yang bisa menghapuskan dosa itu. Itulah Sang Putra namanya Yesus Kristus. Makanya perempuan ini terbebaskan dari dosa. Tapi kalau sudah terbebaskan, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Bapak Ibu, hal yang kedua ini membuat saya dan saudara jadi bangga.
beriman kepada Sang Putra. Karena dosa tidak bisa dilepaskan dari perbuatan baik. Dosa tidak bisa dilepaskan dari perbuatan amal ibadah kita. Tapi dosa hanya dibebaskan oleh Sang Putra, namanya Yesus Kristus. Terima dia hari ini. Dan sungguh-sungguh hidup dalam dia. Dan jangan berbuat dosa lagi. Hal yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang, Sang Putra datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Coba. Dikatakan bahwa manusia itu milik Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang malah menolak dia. Nggak mau terima. Tapi hari ini ada berita baik untuk kita semua. Kalau kita beriman kepada Sang Putra, artinya kita menerima terang dari Sang Putra. Makanya kalau kita menerima terang dari Sang Putra, kemanapun kita pergi selalu jadi terang. Jalan-jalan kita jadi terang, masa depan kita jadi terang. Kehidupan ekonomi kita jadi terang, kehidupan kesehatan kita jadi terang, kehidupan keluarga kita jadi terang. Kehidupan bisnis kita juga jadi terang. Dunia ini hari-hari ini sedang diliputi kegelapan. Kenapa ada korupsi? Karena gelap. Kalau nggak tahu itu uangnya negara. Kenapa ada pencurian? Karena nggak tahu kalau itu barangnya orang. Kenapa ada perselingkuhan? Karena dunia kita itu gelap. Nggak tahu kalau itu istrinya orang, suaminya orang. Bapak Ibu, dunia kita ini sedang dalam kegelapan. Makanya terang itu belum datang. Makanya kalau kita beriman kepada Sang Putra, terang itu telah datang kepada kita semua. Mari pada malam hari ini, kalau kita menerima Sang Putra itu artinya, beriman kepada Sang Putra itu, artinya kita menerima namanya terang. Jadi semua diterangi. Tidak ada lagi yang main sembunyi-sembunyi, tidak ada lagi yang main gelap-gelapan. Dalam Injil Yohanes pasal 8, saudaraku, Yesus berkata dalam ayat ke-12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia punya terang hidup. Makanya ketika kita terima terang, semua jadi terang. Tidak ada anak Tuhan jadi sembunyi-sembunyi, takut, tidak ada. Semuanya jadi terang-terangan. Kenapa saya katakan? Ya karena terang itu sudah ada, dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 itu berkata, Akulah terang dunia, barang siapa yang ikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan punya terang hidup. Jadi terang hidupnya sudah ada pada kita. Makanya kita kemana saja kita pergi, kita ini sedang membawa terang. Orang dalam kesulitan ekonomi kita sedang bawa terang. Orang dalam kesulitan keluarga kita kedatang ke mereka, kita bawa terang. Kemana saja terang itu kita bawa. Kalau dunia ini diliputi kegelapan, sekecil apapun terang itu, ya, sangat dibutuhkan. Jangan pernah berkata gini, saya tinggal di kota kecil, saya tinggal di kampung yang kecil, di rumah yang kecil. Tidak jadi problem bagi Tuhan. Makanya Yesus datang ke dunia. Dia tidak pakai tempat yang mewah, tidak pakai hotel yang mewah. Ada dalam sebuah kandang. Kandang yang kotor, yang jelek itu ketika ada Yesus berubah total jadi terang. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Biarlah kita betul-betul mau jalan dengan dia. Sehingga jalan kita diterangi terus. Dan kita bisa menerangi yang lain. Hidup harus jadi berkat, saudaraku. Saya percaya dunia sedang menanti saya dan saudara. Dunia sedang menanti kita semua. Karena yang gelap itu butuh terang. Terang itu menuntun
yang gelap sehingga yang gelap juga menjadi terang. Percayalah, engkau dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mungkin di kampung kita, mungkin di komplek perumahan kita, mungkin di bisnis dan pekerjaan kita. Saudara sedang dibutuhkan untuk menerangi mereka. Hal yang ketiga. Sekarang hal yang keempat. Apa yang harus kita lihat di sini? Yang keempat. Sebagai yang terakhir. Di dalam Injil Yohanes pasal 1. Tadi kan pasal 1, 8-11. Sekarang pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Nah, dikatakan dalam ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang keempat ini. Apa artinya kita beriman kepada Sang Putra? Artinya kita menerima kuasa dari Sang Putra itu. Supaya setiap saudara yang percaya hari ini menerima kuasa. Ada dua pengertian kata kuasa di sana. Kuasa yang pertama itu adalah bicara exousia. Itu bicara tentang hak. Artinya setiap kita hari ini menerima hak waris dari Sang Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan kita hari ini dipersiapkan untuk menerima waris itu. Maka ini bicara tentang kuasa dari Sang Raja. Makanya bagi orang yang percaya hari ini, dalam perkataanmu ada kuasa, dalam hidupmu juga tindakanmu ada kuasa. Hak karena engkau anak raja di atas segala raja. Sehingga kemanapun kita berbeda dong. Coba kalau anak presiden datang ke kota, entah Sidoarjo, entah Mojokerto, entah Tulungagung, pasti perlakuannya berbeda, itu anaknya tuh. Kenapa? Anak presiden butuh pengamanan, butuh pengawalan. Ya, artinya ada privilege. Sama saya dan saudara juga begitu hari ini. Punya hak itu. Siapa yang memberikan hak itu? Sang Putra kepada kita. Bicara tentang kuasa ini. Juga bicara tentang artinya dunamis. Menerima kuasa supranatural karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi setiap kita hari ini, setelah menerima hak, kita juga akan menerima kuasa. Kuasa yang disebut di sini ada kuasa kepada hidup saya dan saudara, yaitu kuasa supranatural. Dan kuasa supranatural ini akan bekerja atas hidup kita. Kita melayani, kita bekerja dengan kuasa supranatural. Oleh karena itu malam hari ini, mari izinkan saya mau berdoa untuk kita semua. Karena Sang Putra datang ke dunia ini. Kita beriman kepada Sang Putra. 4 hal. Yang pertama kita menerima intervensi, campur tangan Allah. Dari bumi sampai surga. Nggak perlu takut hidup ini. Yang kedua, kita menerima pembebasan. Jelas pembebasan yang pertama, pembebasan karena dosa. Tidak lagi hidup dalam dosa, dibebaskan dari dosa. Setiap kita hari ini tidak lagi berjalan dalam dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran dan berjalan dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, menerima terang. Terang itu ada dan percaya dalam hidup. Makanya ketika terang itu ada dan percaya, bawalah ke tengah kegelapan. Di sekeliling kita banyak orang hidup dalam kegelapan. Kegelapan masa depan, kegelapan atas rumah tangga, kegelapan atas bisnis, kegelapan atas kesehatannya.
kegelapan atas segala yang terjadi hari-hari ini. Tapi ketika ada Yesus, menerima Yesus, terang sudah ada padamu. Terbawa kemanapun, terang itu harus bercahaya. Dan terang itu hari ini sudah ada padamu. Dan ingat yang keempat. Yang keempat, kuasa. Kuasa yang pertama bicara ekousia, hak. Hak kerajaan Allah ada pada kita semua. Kita punya perlakuan yang istimewa. Tuhan akan melakukan secara istimewa, secara privilege. Tuhan berikan privilege kepada kita. Sehingga setiap kita berjalan kemana saja, ada privilege. Tuhan atur, Tuhan tolong. Bicara tentang kuasa, ada kuasa supranatural. Sehingga ada otoritas yang menyertai kita. Makanya hati-hati dengan setiap ucapan, hati-hati dengan setiap tindakan. Karena otoritas itu sedang ada pada saudara dan saya. Mari kita berdoa, terima Sang Putra itu biar masuk dalam kedalaman hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya dan mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kita juga akan masuk dalam acara candlelight. Siapkan lilin-lilin saudara. Lilin yang sudah dibagi. Ayo setiap keluarga berkumpul. Nikmati kebersamaan malam hari ini. Dan saya percaya kebersamaan ini mungkin tidak bisa diulang lagi. Diulang dalam suasana yang berbeda. Malam hari ini. Justru suasana pandemi COVID-19. Kita semakin dekat melekat dengan keluarga kita satu dengan yang lain. Terima kasih Roh Kudus. Renungkan firman Tuhan malam hari ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and His soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise. A new and glorious morn, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine. Was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Haleluya Tuhan. Oh, night divine. Biar setiap Natal dengan suasana yang berbeda. Tetapi kita selalu memakai lilin. Hal yang khusus di dalam perayaan Natal. Biar tidak jadi seremonial bagi kita. Tapi kita memahami dengan benar. Saya ingin ajak setiap kita hari ini. Kalau sudah di on semua, mari kita angkat tinggi, ikuti gerakan saya. Adalah sebuah tindakan profetik hari ini. Urapa shikata kala masyika.
Sang Putra telah turun ke dunia, menjadi rupa dan wujud manusia. Jadi hamba yang melayani dan urapan Roh Kudus. Dan dia menjadi anak Allah yang berkuasa. Dan dia juga disebut Putra Daud. Putra Raja Daud. Otoritas kerajaan ada padanya. Biarlah pada malam hari ini terang itu terus akan bercahaya atas kita semua. Terang Allah hidup di dalam kita. Mari pada malam hari ini semua saudara yang sudah menyalakan, kita merenungkan dengan baik firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hari ini terang hidup telah ada pada saudara. Mari kita akan terangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dengan sebuah tindakan profetik, kita angkat lilin ini hari ini. Menyatakan terang itu di tengah-tengah dunia yang gelap. Supaya setiap kita hari ini menjadi berkat. Menjadi perwakilan kerajaan Allah yang membawa terang itu ke muka bumi ini. Kemana saja kita berjalan, kemana saja kita pergi, kemana saja kita bertugas, kemana saja kita melayani. Kemana saja kita melakukan segala aktivitas, terang Sang Putra itu menyertai kita semua. Terima kasih Allah Roh Kudus. Demikian juga kami bersama-sama dengan keluarga hari ini. Bersama-sama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, mertua. Mungkin ada om kami yang bersama. Ada saudara kami yang lain sedang bersama dengan kami hari ini. Biar kami punya komitmen, kami menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Sehingga hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terang itu terus ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh aktivitas kami. Sehingga Tuhan kami permuliakan. Dan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat perayaan Natal pada tahun 2020 ini. Saat semua sedang dilanda dalam kegelapan. Tetapi karena Sang Putra telah hadir ke dunia ini. Terang itu tetap bercahaya. Bahkan semakin terang. Bagi setiap kita yang percaya kepada. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dari Bapak Gembala yang mengingatkan setiap kita melalui pesan Natal bahwa Juru Selamat telah hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan pesan Natal dari Gembala Senior Rock Ministry, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Shalom untuk semua warga kerajaan di Mojokerto, Tulungagung, Sidoarjo. Kalau dulu pernah ada kerajaan besar di daerah Mojokerto, ya, maka saya katakan kerajaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kalian. Selamat untuk Bapak Daniel Pingardi yang sudah jadi opa sekarang dan Oma Nantin dan para pemimpin semua yang lain. Juga yang di Tulungagung, dulu orang bilang nasib Tulungagung, nasibnya nasib baik sekarang. Karena Yesus sudah lahir buat kalian semua. Have a blessed Christmas. Sidoarjo, engkau tidak dilupakan Tuhan, tidak dilewatkan Tuhan. Bukan karena adanya yaitu lumpur lapindo, tetapi berkat Tuhan akan melimpah atas kalian. Sekaligus selamat tahun baru, dan tahun baru adalah the year of reproduction. Engkau akan melahirkan banyak pemimpin hebat. Sudah waktunya untuk alih generasi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk pesan Natal yang sudah disampaikan dari Gembala Senior Rock Ministry, Bapak Pendeta Timotius Arifin.
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik. Anda bisa memberikan persembahan dengan scan kris yang ada di layar Anda, atau transfer ke nomor rekening masing-masing gereja. Anda juga bisa memberikan persembahan secara tunai dengan mengembalikannya ke dalam amplop persembahan Natal, dengan mengumpulkannya ke Gembala Komsel, atau mengembalikannya ke gereja lokal masing-masing. Dan saya persilakan Bapak Prima dari Sidoarjo untuk memimpin doa persembahan. Bapak Ibu sekalian, mari kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kami hikmat pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami dalam kehidupan kami ke depan. Dan izinkan Tuhan kami pada malam hari ini untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah apa yang sudah kami tabur pada malam hari ini boleh bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sehingga persembahan yang kami berikan kepada-Mu ini Tuhan, boleh dikelola dengan benar untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda pada setiap kami. Bahkan lebih daripada itu. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya jauh yang daripada yang kami pikirkan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah keluar dari isi hati kami, apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa memberikan persembahan, baik melalui QRIS ataupun nomor rekening gereja masing-masing. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu bisa saling bertegur sapa ya kepada rekan-rekan yang saat ini nggak bisa ketemu sama-sama dengan memanfaatkan fitur live chat. Bisa mengucapkan halo apa kabar maupun selamat Natal tahun baru 2020. Dan juga kami mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa berfoto bersama-sama menggunakan filter yang sudah panitia sediakan. Dan jangan lupa untuk tag Instagram masing-masing kota, baik Rock Tulungagung, Rock Mojokerto maupun Rock Sidoarjo. Dan kami dari panitia akan memilih foto yang paling menarik dan kami sudah sediakan hadiah untuk pemenangnya nanti. Nah Bapak Ibu jangan lupa ya, besok tetap ada ibadah Natal onsite. Pastikan Anda sudah mendapatkan konfirmasi QR Code Anda baik melalui WA maupun email. Dan hari ini kita akan masuk dalam perayaan Natal online 2020. Tentunya panitia sudah menyiapkan berbagai macam penampilan yang spesial dari masing-masing kategorial, baik dari Rocky, KGC, maupun MWM. Dan perlu diketahui, kami dari panitia sudah menyiapkan penampilan ini jauh dari sebelumnya, baik dari bulan Oktober. Kami sudah melakukan rekaman, menyiapkan berbagai hal untuk memberikan penampilan yang spesial untuk perayaan Natal online pada 2020 hari ini. Ya, supaya nggak berlama-lama, mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan menarik dari Rocky, KGC, dan juga MWM saat ini. Selamat menyaksikan. Ku mau bersorak
for me. But sometimes it's hard to believe that you're working things out for me. But I can't see, I can't see. I'm walking with blindfolds on, but you're more sure than the ground that I stand on. And I know that you won't cave in. So I trust you, even when I can't see the full plan. Everything seems to make no sense. I know that you're in control, in control. I trust you, even when I don't understand. My life is in your hands. I know that you're in control, in control. Even when I can't see the full plan, everything seems to make no sense. I know that you're in control, in control. I trust you, even when I don't understand. My life is in your hands. I know that you're in control, in control.
Wow, sungguh penampilan yang luar biasa. Ternyata tampilan dari ibu-ibu MWM gak kalah energik dari yang muda-muda. Betul sekali. Dan tentunya tadi penampilan dari adik-adik Rocky yang sangat lucu-lucu. Dan teman-teman KGC tadi dance-nya sangat keren-keren sekali ya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri acara malam hari ini dengan doa berkat. Kami persilakan kepada Bapak Gembala untuk bisa memimpin doa berkat. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita di tahun 2020. Mari semua jemaat kita semua akan bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat. Baik saudara yang ada di Sidoarjo, Mojokerto dan Tulungagung, mari kita sama-sama, saya percaya malam ini semua diberkati Tuhan. Dan kita akan mengangkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sang Putra telah turun ke dunia ini, menjadikan setiap kita hari ini menerima intervensi dari Allah. Kami menerima dibebaskan dari segala hidup dosa kami. Kami juga menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami juga menerima kuasa. Hal ini terjadi dari semua jemaat yang sebentar kami akan mengakhiri ibadah perayaan Natal di tahun 2020 ini. Kami percaya berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun atas kami semua. Mulai dari hari ini sepanjang hari bahkan sampai Tuhan datang kedua kali. Semua saudara yang percaya hari ini mengatakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan serangkaian acara ibadah dan perayaan Natal online 2020 malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dan juga kepada jemaat dan seluruh sponsorship yang sudah terlibat mendukung ibadah dan perayaan Natal online 2020 kali ini. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk tetap bisa berfoto bersama-sama menggunakan filter yang sudah disediakan oleh panitia. Dan jangan lupa untuk tag ke Instagram masing-masing kota, baik Rock Sidoarjo, Rock Mojokerto maupun Rock Tulungagung. Karena kami sudah menyediakan hadiah bagi Bapak Ibu yang fotonya paling menarik. Ya, Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan untuk besok tetap ada ibadah Natal onsite. Pastikan Anda sudah mendapatkan konfirmasi pendaftaran Anda yang dikirimkan melalui WA maupun email. Dan akhirnya mewakili Bapak Ibu Gembala, seluruh panitia dan juga pengisi acara yang terlibat pada malam hari ini, kami pamit undur diri dan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.